Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali kita dalam program Santapan Rohani pada saat hari ini. Kiranya kasih Tuhan, pertolongan, perlindungan Tuhan yang memberkati Bapak Ibu saudara dimanapun berada. Kita baca kebenaran firman Tuhan sebelum kita masuk ke dalam doa, saudara. Efesus 4 ayat 13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Syarat supaya bisa menjadi dewasa, saudara kasih Tuhan, memiliki kerinduan akan firman Tuhan. Kerinduan sering diartikan terbatas karena kita sudah lama tidak bertemu dengan seseorang, saudara. Kerinduan memang membuat kita ingin sekali berjumpa. Tidak ada obat untuk penyakit yang namanya kerinduan kecuali bertemu dengan orang yang kita rindukan. Tetapi pada renungan kita hari ini, saudara, kita diminta untuk memiliki kerinduan akan firman Tuhan. Masalah yang seringkali dianggap sepele, tidak penting. Padahal kerinduan akan firman Tuhan adalah syarat mutlak untuk kita bisa menjadi dewasa di dalam Tuhan, saudara. Rasul Paulus meminta firman Tuhan untuk selalu dibacakan kepada semua orang. Gereja lahir, berdiri, dan ada karena firman Allah. Puji Tuhan. Setiap orang bertumbuh dan menjadi dewasa di dalam Tuhan juga karena firman Allah. Orang menjadi kuat dan setia di jalan Tuhan itu juga karena firman Allah. Orang begitu bersemangat dan penuh gairah menyongsong hari depan, sekali lagi juga karena firman Allah. Karenanya itu, saudara, firman Allah harus mendapat tempat teratas dalam gereja. Haleluya. Itu yang diminta oleh Paulus, supaya firman Tuhan selalu dibaca dan diberitakan kepada semua orang. Ada orang yang tidak suka membaca firman Tuhan. Inilah sikap yang merugikan diri sendiri, saudara. Tidak suka membaca firman Tuhan. Protes jika firman disampaikan terlalu panjang. Dianggapnya menyita waktu. Padahal untuk kegiatan yang lain, waktu dipakai berjam-jam, saudara. Firman Tuhan adalah kompas kehidupan, penunjuk arah bagi jalan orang yang ingin hidupnya berhasil. Setiap orang ingin tidak salah langkah dan tersesat, dan itu bisa terjadi jika firman menjadi suluh dan pelita bagi langkahnya. Setiap orang rindu meraih impiannya. Untuk itu semua tidak ada jaminan sepasti yang disampaikan oleh firman Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan, mengapa orang menjadi lemah dan menyerah? Orang menjadi lemah dan tidak berdaya karena tidak memiliki firman Allah. Firman yang adalah sumber kekuatan bagi kehidupannya. Orang tidak bertumbuh di dalam hidupnya dan pelayanannya karena tidak ada didasarkan pada firman Allah, yang adalah sumber kekuatan satu-satunya. Mestinya daya tarik terbesar untuk setiap orang datang ke gereja adalah firman Allah. Bukan karena ada artisnya, bukan juga karena ada pembagian sembakonya, atau ada pementasan acara-acara yang bersifat duniawi. Pada zaman Rasul Paulus, firman adalah memiliki daya tarik yang sangat luar biasa, hingga seluruh penduduk kota datang untuk mendengarkannya.
Seperti yang disaksikan Kisah Rasul 13 ayat 44. Pada hari Sabat berikutnya datanglah hampir seluruh kota itu berkumpul untuk mendengarkan firman Allah. Saudara, orang sering salah menafsir. Dipikirnya firman Tuhan sudah ketinggalan zaman, tidak lagi up to date, tidak bisa menjawab kebutuhan zaman, ketinggalan segala-galanya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, firman Tuhan itu pondasi kehidupan. Kata Yesus dalam Matius 7 ayat 24. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Pondasi berguna supaya bangunan yang berdiri di atas kokoh. Saudara, tidak roboh bila ada banjir, badai, atau gempa sekalipun. Makin dalam pondasi, makin tinggi sebuah bangunan bisa didirikan, saudara. Saudara pernah mendengar Burj Khalifa di dunia Uni Emirat Arab, saudara. Tingginya 828 meter. Terdiri dari 163 lantai. Tinggi sekali, saudara. Nah, hidup kita akan menjulang tinggi jika pondasi firman Tuhan yang kita pakai makin kuat. Raja Daud membandingkan dua macam pondasi kehidupan yang akan menentukan kekuatan rumah kehidupan kita di bumi, saudara. Yang pertama, rumah kehidupan kita harus dibangun dengan pondasi kepercayaan kepada Tuhan sepanjang hidup kita. Selama hidup kita, bukan kadang-kadang, dan juga bukan separuh perjalanan. Mazmur 62 ayat 9. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Selah. Saudara dikasih Tuhan, menurut Raja Daud, rumah kehidupan kita jangan dibangun di atas pondasi pemerasan. Arti kata pemerasan di sini adalah memperoleh sesuatu dengan cara menekan orang lain, seperti yang diungkapkannya dalam Mazmur 62, saudara. Mazmur 62 ayat 10 mencatat, janganlah percaya kepada pemerasan, janganlah menaruh harapan yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Mengapa ini terjadi? Karena manusia mendoakan materi dalam hidupnya, saudara. Daud mengingatkan kita, ketika harta kita bertambah, jangan biarkan hati kita melekat kepadanya. Camkan baik-baik apa yang disampaikan oleh Napoleon Bonaparte tentang firman Tuhan. Alkitab bukanlah buku biasa, tetapi adalah buku yang hidup dan berkuasa yang mengalahkan semua yang melawannya. Puji Tuhan. Saudara boleh mengerti sekarang. Kita masuk di dalam doa, saudara. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan untuk pendengaran firman-Mu Tuhan pada saat ini. Kami seluruh para pendengar bersyukur. Biarlah kuasa-Mu Tuhan yang berkarya di dalam kehidupan kami. Untuk kami selalu mengandalkan Tuhan, menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan setiap perjalanan kami. Biarlah Engkau Tuhan yang menuntun hidup tubuh dan jiwa kami, supaya kami tidak melangkah ke kiri dan ke kanan.
melainkan kami mengikut Tuhan, berjalan lurus dalam kebenaran firman Tuhan. Terpujilah namamu. Begitu juga kami seluruh para pendengar. Pada saat hari ini berkatilah rohani kami ya Tuhan, untuk kami selalu teguh berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Berikan kekuatan. Begitu juga keluarga, Bapak Ibu seluruh para pendengar. Dalam renungan ini Tuhan berkati, anak cucunya berkati, rohaninya berkati ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, demikian pendengaran firman Tuhan pada saat hari ini. Kiranya kasih Tuhan, pertolongan perlindungan Tuhan yang menyertai setiap langkah, dimanapun melangkah Bapak Ibu Saudara, beserta keluarga anak cucu. Nama Tuhan yang ditinggikan. Haleluya. Amin.